Nah, yang paling bikin nampol banget pengen kuliah di luar negeri tuh apa sih? Jadi saya ingat perkataan ustadz saya waktu itu ya. Jadi kata ustadz saya itu taharoku fa'inal barokah fil harokah, itu bahasa Arab ya. Jadi kayak itu bergeraklah gitu ya, atau beraktivitaslah, karena keberkahan itu adanya itu di banyak bergerak itu gitu. Katanya ada inovasi yang Mas bikin untuk Indonesia nih. Itu kalau boleh diceritain tuh gimana ya, Mas? Kita tuh ingin membantu sekolah-sekolah untuk mendigitalisasi sekolah lah gitu. Tapi kita membantu di sistem informasinya gitu ya. Aziz Awaludin adalah salah satu di antara jutaan pemuda yang berhasil dapat beasiswa Fulbright. Itu loh, beasiswa bergengsi dari Amerika. Ternyata doi ini santri loh. Berjuang 7 tahun di pesantren sampai sekarang berhasil diterima di Universitas Wisconsin, Amerika Serikat. Aziz sudah melewati proses panjang dan penuh drama demi bisa sekolah di luar negeri. Gimana ya kisah lengkap si anak desa yang sekolah di Amerika ini? Yuk langsung aja simak di Viral Podcast. Halo semuanya, selamat datang di Viral Podcast bersama gue Ical Bayan di sini. Dan di episode kali ini kita akan membahas seluk-beluk narasumber kita nih yang bisa mendapatkan beasiswa di luar negeri. Wah, seru banget nih ya. Nah, saat ini gue udah terhubung dengan Aziz Awaludin. Halo Mas. Halo Ical. Halo, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Nah, langsung aja nih Mas. Kenapa sih memilih studi di luar negeri? Dan apakah studi di luar negeri ini emang udah cita-cita dari kecil atau gimana nih? Ya, jadi saya itu dulu di pesantren ya. Jadi SMP, SMA atau mungkin MTS aliyah saya itu di pondok pesantren gitu. Jadi dulu di pesantren itu sering dibilangin oleh ustadz saya gitu kalau kuliah itu juga bisa di luar negeri kayak gitu, karena kita itu dulu sering baca kayak novel-novel kayak Laskar Pelangi, terus novel ayat cinta ya. Jadi itu yang bikin imajinasi kita buat kuliah ke luar negeri itu jadi makin tinggi lah kayak gitu. Baik. Nah, seputar tweetnya Mas nih yang kemarin. Tweet seputar kuliah di luar negeri nih, boleh diceritain nggak Mas thread-nya ini ke teman-teman semua di sini? Oke, ya jadi saya sebenarnya nggak nyangka juga ya itu ya. Itu sebenarnya bikin tweetnya itu juga nggak di planning ya, jadi kayak lagi iseng gitu kan, lagi sambil iseng aja di rumah saya bikin tweet gitu kan, terus tahu-tahu itu banyak yang like gitu ya. Mungkin yang bikin viral juga kan banyak akun-akun besar juga ya yang like ya, kayak Gus Nadir gitu-gitu kan. Jadi mungkin itu yang bikin orang juga banyak yang lihat kayak gitu. Jadi intinya nggak niat juga sih, kayak pengen share aja gitu sih. Tapi ternyata bisa dinotis banyak orang kayak gitu. Nah, di thread ini kan ada 7 universitas nih Mas. Nah, itu dari 7-nya ini mana sih Mas yang keterima atau gimana sih bisa ada 7 nama universitas ini? Oke, ya. Iya, jadi di Twitter saya itu kan saya bilang kalau saya daftar di 7 kampus ya, dan semuanya itu di US. Nah, kenapa? Karena beasiswa yang saya sekarang jadi kandidatnya gitu ya, itu namanya Fulbright. Itu beasiswa dari Department of State dari Amerika Serikat, dan itu bukan cuma untuk orang Indo, tapi juga ada di sekitar 150-an negara lain gitu. Jadi itu termasuk beasiswa yang paling tua dan juga prestigious lah di antara beasiswa yang lain kayak gitu. Nah, jadi di beasiswa itu kita diminta untuk daftar di 5 kampus ya. Jadi yang S3 itu nanti kita dikasih slot untuk daftar di 5 kampus. Kita tentuin nama-namanya kayak gitu ya. Tapi juga kita bisa bebas untuk pilih di luar slot itu dengan daftar sendiri kayak gitu ya. Jadi yang 5 itu tadi didaftarin oleh Fulbright, tapi yang 2-nya itu kita daftar sendiri. Jadi saya total itu 7 kampus lah yang daftar kayak gitu. Nah, dan semuanya itu di US ya, karena tadi itu ya biasanya dari US. Terus nama-nama kampus itu kenapa sih ada itu? Jadi mungkin sedikit refresh lagi, di thread saya itu saya bilang ada 7 kampus. Yang pertama itu, jadi itu di ranking ya.
Yang pertama itu pilihan pertama saya itu University of Wisconsin di Madison. Terus yang kedua itu Ohio State University. Terus yang ketiga University of Maryland di College Park. Terus keempat Iowa State University dan kelima University of Alabama. Nah, yang saya daftar sendiri itu ada dua, University of Pittsburgh dan University at Buffalo, itu New York State University gitu ya, SUNY. Nah, jadi di antara kampus itu akhirnya yang nerima aplikasi saya itu dari 7 itu 3 yang keterima. Dan alhamdulillahnya itu pilihan pertama saya itu saya diterima di pilihan pertama juga gitu ya, itu di University of Wisconsin Madison gitu ya. Nah, itu termasuk untuk jurusan saya ambil pendidikan kayak gitu, education. Itu kan itu public school ya. Jadi di antara kampus negeri itu nomor 1 rankingnya kayak gitu. Kalau dibandingin dengan kampus-kampus yang lain, misalkan dengan kampus-kampus swasta kayak Harvard, Stanford, sama Pennsylvania, itu dia Wisconsin Madison itu rankingnya itu keempat kayak gitu untuk bidang saya kayak gitu. Jadi termasuk yang paling bagus lah gitu di antara education studies kayak gitu. Jadi seperti itu. Berarti pilihan pertamanya di Wisconsin kan ya? Terus pilihan pertama itu juga yang masuk nih alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu, apa sih menariknya dari Wisconsin ini? Jadi kenapa juga saya tahu Wisconsin, mungkin juga banyak orang ya yang belum begitu tahu Wisconsin ini di mana sih gitu kan, lebih tenar kayak Harvard gitu-gitu kan, terus Stanford gitu-gitu ya, atau kalau pendidikan itu Columbia lah gitu ya, itu kan kampus-kampus yang mungkin lebih sering orang tahu gitu ya. Lebih sering didengar lah. Wisconsin ini jarang nih yang tahu nih. Paling kalaupun yang tahu itu pun paling hanya sekitar orang-orang di bidang pendidikan aja gitu kayak saya gitu. Mungkin yang lain belum tentu tahu gitu kan. Nah, tapi mungkin ya saya sedikit kasih gambaran juga kenapa kampus ini keren gitu ya. Boleh. Itu tuh jadi di Wisconsin itu ada satu nama gitu ya, namanya itu Michael Apple gitu ya. Nah, dia itu termasuk istilahnya itu ulama lah gitu ya dalam tanda kutip. Jadi dia itu scholar di bidang pendidikan yang sangat terkemuka gitu ya. Jadi kalau misalnya kita searching gitu ya nama Michael Apple ya, itu pasti itu udah keren banget lah gitu ya. Dan terus sebenarnya Michael Apple itu yang kenapa saya jadi tahu itu ada kampus namanya Wisconsin gitu ya. Saya baca tentang Michael Apple itu di satu buku ya. Bukunya itu namanya itu kalau nggak salah waktu tahun 2016 atau 15 gitu saya baca bukunya itu. Judulnya itu kalau nggak salah tentang 100 most influential people in education gitu. Jadi kayak semacam 100 tokoh yang paling berpengaruh di pendidikan kayak gitu ya, bidang saya pendidikan ya. Nah, salah satunya itu Plato gitu-gitu ya. Jadi filsuf Yunani yang udah kuno tuh Plato, dan sampai ada nama Michael Apple gitu ya. Jadi dia masih hidup gitu ya, masih hidup, dan dia salah satu tokoh yang paling berpengaruh, dan itu adanya di Wisconsin kayak gitu. Dan itu juga yang bikin bidang pendidikan itu di sana itu peringkatnya tinggi banget kayak gitu ya, karena banyak tokoh yang keren gitu yang di sana kayak gitu. Baik, Mas Aziz sendiri di Wisconsin ini jenjangnya apa nih? S3 ya? PhD? Oh iya. Ya, jadi saya untuk nanti kuliah saya itu insya Allah mulai mungkin sekitar fall di bulan September tahun ini. Nah, itu ambil jenjang S3 atau doctoral degree ya di Wisconsin. Departemennya itu namanya itu Educational Leadership and Policy Analysis gitu. Jadi sekitar seputar kebijakan pendidikan lah kayak gitu.
Oke, mengambil, jurusan ini apakah, paralel sama jurusan sebelumnya di S2 atau S1 itu atau gimana Mas? Ketertarikan di dunia pendidikan ini? Hmm. Ya, jadi karena bidang pendidikan itu kan luas banget ya. Saya sendiri S1 saya itu pendidikan bahasa Inggris dulu dulu di UIN Jakarta ya, Universitas Islam Negeri Jakarta. Dan terus saya ambil S2 di Monash University di Australia di Melbourne ya. Beasiswa LPDP waktu itu. Oke. S2 saya itu sebenarnya nggak sinkron juga sama S1. Jadi S2 saya itu nama jurusannya itu General Education Studies kayak gitu ya. Jadi sebenarnya itu kayak jurusan yang makro gitu ya, yang besar gitu karena itu nggak spesifik jurusannya apa gitu. Jadi di sana tuh kita belajar kayak tentang policy gitu kan, leadership, kita juga belajar tentang teknologi, dan juga tentang teaching kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya itu kayak ngenalin kita ke banyak isu dan setelahnya mungkin kita bisa pilih gitu di bidang apa. Nah untuk S3 ini saya lebih spesifik ya, lebih khusus gitu ya. Itu di bidang education, policy dan teknologi kayak gitu ya. Karena interest saya di bidang teknologi juga gitu kan. Jadi Oke. yang online itulah. Jadi tapi juga saya ingin melihat kebijakan pemerintah itu gimana. Khususnya kan sekarang apalagi lagi pandemi ini kan. Jadi Iya, iya. makin seksi lah gitu ininya isunya kayak gitu. Nah, kan yang di S3 ini itu dapat beasiswa dari Fulbright ya, Mas. Nah, kalau boleh tahu topik penelitian apa sih yang diajukan ke beasiswa Fulbright ini? Ya. Nah, ini pertanyaan menarik sekali ya. Jadi waktu itu karena S3 ini kan emang yang dinilai banget itu kan bidang penelitiannya kan, Iya, proposal betul risetnya betul. lah kayak gitu ya. Nah, tapi sebenarnya saya itu bikin jadi proposal riset saya kan bidangnya tentang tadi itu ya, pendidikan, teknologi dan kebijakan kayak gitu ya. Jadi 3 hal itulah intinya. Nah, tapi sebenarnya saya bikin proposal itu jauh sebelum ada pandemi gitu ya. Jadi Oh, oke. 2019 awal-awal 2019 tuh saya udah bikin proposalnya gitu kan, udah sempet ke beasiswa lain gitu kan, ke kampus-kampus lain kayak gitu kan. Dan pas 2020 itu pas saya daftar itu bulan Februari itu juga belum 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 pandemi ya, jadi saya udah masukin aplikasi, masukin proposal dengan tema itu ya, dan ternyata pandemi gitu kan. Iya. Dan itu juga sebenarnya waktu itu jadi nggak jelas gitu, ini pengumumannya kapan gitu, karena delay kan waktu itu Oke oke. gara-gara pandemi itu. Dan ternyata ya mungkin salah satu dalam tanda kutip berkahnya gitu ya, berkah pandemi itu tema proposal saya itu jadi makin seksi lah gitu, jadi makin banyak diminati orang gitu ya, termasuk juga oleh profesor yang di Wisconsin Medicine itu gitu ya. Jadi itu mungkin salah satu berkah tersendiri gitu dari pandemi. Oke, sebelumnya nih kan, Mas Aziz bilang pernah kuliah juga di Australia nih, berarti kan, istilahnya juga pernah kuliah di luar negeri juga. Nah, apa sih yang, Mas Aziz rasain, bedanya kuliah di dalam negeri sama luar negeri sendiri? Ya, sebenarnya itu kalau kalau kita lihat ya dari segi konten gitu ya, maksudnya pendidikan di Indonesia tuh udah banyak banget gitu ya ngajarin kita gitu ya. Kayak kalau mungkin kita dulu sekolah atau kuliah juga kan itu mata kuliah itu ber-SKS gitu ya, banyak Iya, banget betul gitu betul. ya. Tapi mungkin yang paling saya rasain gitu ya di luar negeri itu pendidikannya itu memberikan kita ruang kayak gitu ya. Maksudnya itu bukan hanya dalam artian ruang fisik kayak gitu ya, tapi juga ruang kita untuk mengeksplor minat kita sendiri gitu. Misalkan Mmm, saya ke ruang fisik dulu nih ya. Kenapa memberikan ruang gitu ya? Kan kalau kalau kita kan mungkin pahamnya itu sekolah itu ya ruang kelas kayak gitu kan. Di kelas gitu kan mhm. kita belajar, ada meja, ada bangku kayak gitu kan. Tapi kalau di luar negeri itu justru itu ruang belajar itu bukan cuma kelas gitu. Jadi mereka tuh membuat namanya learning space. Nah, learning space ini ya bukan melulu ada guru, ada buku, ada apa, tapi itu kayak tempat kita sharing, chatting gitu ya dengan teman gitu ya, kayak ruang-ruang terbuka kayak gitu, tapi untuk belajar kayak gitu ya. Dan
dan itu bikin kita lebih independen gitu dalam belajar, dan itu juga kita bisa lebih kreatif gitu kan, bisa tahu oh kayaknya minat saya ke sini kayak gitu kan. Terus juga akses gitu ya ke ilmu pengetahuan gitu kan, kayak jurnal-jurnal itu bisa kita download gratis. Terus kan perpustakaan itu bukunya itu apa aja ada kayak gitu kan, kita mau buku dari seluruh dunia juga bisa kita akses kayak gitu kan. Nah itu mungkin yang pendidikan kita tuh masih harus berjuang lah gitu ya, karena mungkin luar itu kan mungkin negara udah maju kayak gitu kan. Jadi itu sih mungkin yang beda banget gitu ya, apalagi belum lagi kalau tadi ruang yang non fisiknya ya, kayak misalnya dosennya itu juga lebih membuka itu ruang diskusi daripada misalnya ceramah atau kuliah yang sifatnya itu preaching gitu ya. Jadi dia tuh hanya sebatas mungkin mediator gitu ya, fasilitator untuk kita bisa berkembang gitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya jawaban yang salah kayak gitu kan, atau misalkan malu nanya kayak gitu. Itu justru di sana tuh kita di stimulate untuk bertanya, terus untuk speak up kayak gitu ya, untuk menyampaikan ide kita kayak gitu-gitu. Dan itu mungkin kita harus banyak belajar, dan ya itu mungkin yang bikin beda kayak gitu ya. Pas kuliah di Australia ini pernah ini nggak Mas, kayak ikutan organisasi internasional atau nanti rencananya di US juga mau ikutan suatu organisasi internasional juga gitu di bidang yang Mas lagi tekuni itu gimana? Mungkin kalau dulu ya waktu kuliah itu saya lebih banyak aktif itu di organisasi lokal tapi rasa internasional gitu. Maksudnya itu Oke. kayak, karena saya dulu kan tadi saya bilang ya, saya itu santri ya dari pesantren Iya, gitu-gitu iya. ya. Nah di Australia itu ada namanya pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama atau NU ya, NU di Australia. Jadi cabang Australia dan New Zealand itu ada di sana. Nah kebetulan itu ketua NU di Australia itu namanya Nadir Shah Hussain, itu juga dosen di kampus saya di Monash University gitu. Jadi kita sering ngadain kegiatan dengan dengan payung NU Australia itu. Jadi kita suka mengundang pembicara dari Indo kayak gitu kan, kayak Mahfud MD ya yang sekarang menteri, juga pernah kita Iya, undang betul. kayak gitu untuk ngasih seminar di sana. Terus Caimin juga gitu, kita pernah ikut juga acara kayak kita kayak gitu-gitu. Dan juga tentunya pembicara di dalam juga kayak dubes Australia, dubes Indonesia untuk Australia kayak gitu juga pernah kita undang juga kayak gitu. Jadi itu sih saya lebih aktif di sana gitu kalau. Nah, dari awal pembicaraan kita nih Mas Aziz sering notice soal pesantren nih. Berarti Mas Aziz santri nih ya berarti? Oh iya, ya kenapa ini ya, karena mungkin juga saya punya message ya, karena kan banyak santri juga yang mungkin kesulitan gitu kan dalam bidang menempuh pendidikan tinggi kayak gitu ya. Jadi Iya. saya suka encourage gitu untuk teman-teman dari pesantren lain juga untuk nggak putus bermimpi lah gitu, karena meskipun kita dari pesantren gitu kan, ngajinya itu kitab gitu kan, mungkin bahasa Inggrisnya itu masih amburadul kayak gitu-gitu kan, tapi tetap ada jalan gitu untuk kita buat terus sekolah kayak gitu. Nah, di awal tadi kan Mas Aziz sempat bilang tuh mau kuliah di luar negeri itu karena dari pesantren udah ada informasi-informasi kayak gitu. Nah, yang paling bikin nampol banget pengen kuliah di luar negeri tuh apa sih? Dari guru kah atau dari teman-temannya kah yang emang wah kayaknya ini kuliah di luar negeri seru banget nih gitu sampai buat motivasi Ya, Mas Aziz sendiri? ya, jadi dulu itu saya ingat ya, ustadz-ustadz saya tuh sering memotivasi lah gitu ya di kelas itu ya, kalau kuliah ke luar negeri itu keren gitu ya. Cuman dulu kan karena dulu pesantren ya, jadi konteks ke luar negeri itu ya kita referensinya ya negara-negara Timur Tengah ya, kayak Iya misalkan betul betul. Mesir, di Saudi Arabia, dan Maroko dan sebagainya gitu ya. Kiai saya sendiri itu lulusan S1-nya itu lulusan di Mekah ya, di Ummul Qura Mekah gitu. Jadi nama pesantren saya Ummul Qura. Jadi kiai saya kan lulusan Ummul Qura, akhirnya dia bikin pesantren di Bogor itu ya, namanya Ummul Qura Al Islami kayak gitu. Dan
ya itu jadi inspirasi kita banget gitu kan, karena kan Kiai itu pemimpin tertinggi ya di pesantren kayak gitu ya. Meskipun dulu itu di pesantren saya itu kelasnya itu triplek gitu Mas. Jadi dulu itu tahun 2013-an itu 2003 2005 itu kelas saya itu lantainya tanah, dindingnya itu triplek, atapnya itu asbes gitu. Jadi kalau misalnya hujan itu ya udah bubar kelas tuh karena banyak yang bocor gitu kan. Kalau panas tengah hari bolong itu panas banget gitu. Jadi kita sama Ustadz tuh biasanya melipir tuh ke bawah pohon gitu biar lebih adem kayak gitu belajarnya kayak gitu. Jadi itu meskipun kondisinya kayak gitu tapi tetap mimpinya itu keluar negeri kayak gitu ya. Memang agak nggak tahu diri sih. Cuman ya itu gitu. Mungkin itu juga jadi semangat kita gitu sampai sekarang. Ada nggak motivasi yang Mas Aziz ingat nih dari guru, dari Ustadz waktu di pesantren bisa sampai motivasi yang Mas Aziz pegang bisa sampai ke luar negeri ini? Nah, jadi motivasi bangetnya itu waktu itu kenapa pengen ke luar negeri itu dari Ustadz saya itu. Jadi saya ingat perkataan Ustadz saya waktu itu ya. Jadi kata Ustadz saya itu taharuku fa'idal barokah fil harokah, itu bahasa Arab ya. Jadi intinya itu artinya itu bergeraklah gitu ya, atau beraktivitaslah, karena keberkahan itu adanya itu di banyak bergerak itu gitu. Maksudnya itu sebenarnya waktu itu konteksnya itu waktu itu Ustadz Haris Kasyi ya yang kasih kata-kata motivasi itu konteksnya itu yang pertama itu yaitu kita kalau misalkan ingin belajar setinggi-tingginya atau ingin punya cita-cita yang tinggi itu ya itu kita harus harus bergerak gitu, harus ya jangan rebahan aja gitu ya. Betul. Jadi ya maksudnya itu harus ingat teman-teman jangan banyak rebahan gitu untuk mendapatkan itu. Nah kayak gitu. Jadi itu sih yang paling saya ingat gitu ya. Taharoku itu ya bergeraklah gitu. Betul. Kalau kata anak sekarang itu ya jangan rebahan mulu kayak gitu kan, ya geraklah gitu, itu sih. Mas Aziz berapa lama di pesantren, dari SMP atau gimana? SMP SMA? Ya, jadi saya di pesantren itu total itu 7 tahun sebenarnya. Jadi dari setelah lulus SD langsung SMP atau MTS itu 3 tahun, terus aliyah 3 tahun, terus setelah pesantren itu nggak langsung kuliah Mas. Jadi saya istilahnya itu pengabdian itu atau ngajar gitu 1 tahun di pesantren. Jadi total itu 7 tahun, lumayan lah gitu. Kangen gak sih Mas sama masa-masa waktu pesantren? Ya, kangen banget ya. Kalau karena pesantren itu kan modalnya itu kan kolektif. Maksudnya kolektif itu kita makan gitu satu nampan, bisa berlima gitu kan, bisa banyakan lah gitu satu nampan. Terus ya kalau mandi sendiri-sendiri ya, nggak bareng-bareng juga gitu ya. Kalau mandi sendiri-sendiri gitu. Terus kalau tidur itu kan satu kamar itu, jadi kamar yang luas kayak gitu, itu bisa 30-20 orang kayak gitu satu kamar itu ya. Jadi banyak banget gitu. Kan kebayang itu kan satu ruangan gitu tidur. Kalau masa corona gini ya udahlah habis lah itu kalau masa corona kayak sekarang gitu ya. Tapi zaman dulu ya kita ya jadi bondingnya itu kuat banget gitu karena kita kan kebersamaannya terus, itu ya. Kamar. Ya kebersamaannya itu ini banget, kuat banget di sana. Ada cerita unik gak Mas waktu selama di pesantren? Cerita yang paling unik waktu di pesantren itu ya. Saya lagi mikir-mikir nih apa ya cerita unik itu ya. Yang paling diinget gitu, yang paling diinget dan ngangenin banget sama pesantren ini. Mungkin ini ini nih. Jadi pesantren itu kan banyak aturannya ya. Kalau kita bilang tuh aturannya itu lebih panjang daripada Undang-Undang Dasar 45 gitu. Banyak banget aturannya itu ya. Jadi di sana itu kita kalau mau keluar komplek pesantren itu kan harus izin ya. Dan izinnya itu bertingkat gitu. Izin ke wali kelas, nanti izin ke bagian keamanan, itu ada khusus ustadznya tuh. Terus juga harus izin ke kepala kamarnya kayak gitu ya. Jadi pokoknya banyak banget kayak gitu ya untuk sekedar misalkan beli permen di
di pasar warung atau gitu. beli apalah gitu Iya, iya, ya. iya. Iya, yang menarik itu ya saya gini-gini bukan orang yang apa namanya lurus-lurus aja ya. Jadi saya sering juga ngelanggar aturan gitu ya. Iya, betul-betul. Misalnya karena saya suka main PS ya, main main PES ya dulu tuh ya, main bola gitu ya. Itu tuh saya tuh paling sering itu kabur itu dari pesantren. Maksudnya kabur tuh nggak izin ya, saya keluar aja gitu dari pesantren. Itu tuh buat main PS doang kayak gitu. Jadi main PS itu resikonya itu digundul loh, bayangin loh. Tapi tetap saya apa namanya mati, maksudnya itu bela-belain lah gitu kan. Padahal resikonya itu digundul, dijemur di lapangan, terus juga apa namanya baca surat pernyataan gitu di depan santri, santri putra dan santri apa putri gitu ya. Itu kan malu banget ya, udah digundul, dijemur, terus itu suruh bikin surat pernyataan kalau saya nggak bakal mengulangi lagi. Iya, Tapi iya, ya benar-benar. itu pernah ketahuan sih, pernah Pernah ketahuan. dibotakin Tapi juga ya? ya maksudnya tetap nggak kapok gitu. Pernah dibotakin juga berarti? Nah, jadi uniknya itu saya Lolos meskipun pernah ya? ketahuan kabur, saya nggak lolos dari pembotakan itu ya. Kenapa? Karena image saya itu di depan ustadz-ustadz itu masih baik waktu itu. Padahal Oke, mah oke. sama aja gitu, baru ketahuan aja gitu kan. Jadi waktu itu karena dikiranya, oh ini kayaknya baru sekali ngelanggar nih gitu, ya udahlah nggak usah dibotakin gitu. Sementara teman-teman saya yang lain botak semua gitu, cuma saya aja yang nggak botak. Waduh, bisa-bisanya lolos ya. Nah, Mas nih, Iya, aku dengar katanya ada inovasi yang Mas bikin untuk Indonesia nih. Salah satunya bikin My Class Indonesia dan digital pesantren. Itu kalau boleh diceritain tuh gimana ya, Mas? ya jadi apa namanya sekarang saya sama teman-teman saya gitu ya, kita bikin apa namanya apa ya inovasi lah kayak gitu ya, itu namanya itu My Class gitu. Jadi itu semacam kita tuh ingin membantu sekolah-sekolah untuk apa ya namanya ya mendigitalisasi sekolah lah gitu. Tapi kita membantu di sistem informasinya gitu ya. Kan bedanya Oke. dengan ruang guru kan di pembelajarannya ya. Tapi kalau kita tuh membantu di sistem administrasinya, misalkan absensi siswa itu jadi semuanya udah terintegrasi dalam satu sistem kayak gitu. Jadi Oke. absensi guru siswa kayak gitu-gitu kan, terus Bayar SPP juga penilaian. bisa, Mas? Kenapa? Bayar SPP? Bayar SPP kayak gitu-gitu. Oke. Jadi nanti orang tua itu bisa kontrol lewat HP-nya kayak gitu ya. I see. Terus juga itu My Class ya. Tapi juga Iya. sebelumnya itu saya juga Oke. bikin yang namanya digital pesantren, karena tadi itu saya kan anak pesantren nih Iya, ceritanya nih. betul-betul. Itu sebenarnya digital pesantren itu idenya tuh simpel aja sih sebenarnya sih. Saya bikin akun Instagram gitu kan. Jadi apa namanya kayak cuman akun aja di Instagram kayak gitu-gitu kan. Mhm. Dan di sana itu saya itu apa namanya bikin pembelajaran ala pesantren kayak gitu. Jadi kayak misalkan belajar hukum Islam kayak gitu, terus belajar bahasa Arab gitu. Tapi lewat postingan di Instagram aja gitu waktu itu. Jadi itu Oh, simple itu. oke, Itu oke. sebenarnya bikinnya itu waktu dulu saya di Australia gitu ya. Jadi di Australia itu sambil iseng-iseng gitu kan, sambil ngenalin kehidupan Muslim di Australia lewat digital pesantren gitu. Tapi juga sambil belajar kayak gitu. Jadi kalau ada apa pengajian gitu kan di Australia gitu kan, terus ada apa mungkin kan buat orang-orang kita di Indonesia aneh gitu. Emang di Australia ada pengajian ya gitu ya. Oke, Soalnya oke, banyak gitu oke. pengajian, jadi sering kayak Oke. kayak report kayak gitu, ala-ala kayak gitu. Nanti mungkin nanti kalau nanti udah di US gitu ya, insya Allah nanti juga pengen lanjutin lagi gitu kan. Karena yang bikin menarik di digital pesantren itu sebenarnya itu Oke, 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 oke. reportase kegiatan Muslim di luar negeri kayak gitu. Kayak gitu. Jadi mungkin nanti lanjut juga gitu kan di digital pesantren kayak gitu. Itu banyak yang suka sih biasanya sih. Oke, ini inovasi CR juga ya kepada Ya, rekan-rekan Indonesia yang ada di luar negeri ya. ya. Nah, tadi kan untuk yang digital pesantren ini nanti ketika Mas Aziz di US akan dijalani lagi. Nah, kalau untuk yang My Class Indonesia ini ke depannya gimana nih, Mas? Nah, jadi kalau untuk My Class itu ke depannya itu, jadi kita memang udah ada tim gitu ya di sini gitu ya, dan ke depannya itu juga saya punya misi juga gitu ya untuk
apa ya istilahnya ya, bawa lah gitu ya ide di my class gitu untuk dikenalin juga gitu kan di luar gitu kan, atau mungkin juga saya ingin belajar juga kan di apa namanya, di Amerika itu seperti apa gitu kan, sistem pengadministrasian di sekolah mereka tuh kayak gimana kayak gitu kan, yang mungkin bisa Benar-benar. kita apa ya adopsi lah gitu di my class kayak gitu. Jadi sebenarnya sih ya apa ya ada misi-misi itu ya, dan meskipun nanti saya udah jauh gitu kan, karena di sini kan udah ada timnya gitu ya, jadi mereka masih bisa lanjut jalan gitu, apalagi kan sekarang kan udah zamannya itu jarak itu udah deket ya, karena Iya. kita juga makin sadar gara-gara pandemi itu kan, jadi kita lebih terbiasa Zoom dan sebagainya gitu, jadi saya pikir sih nggak begitu berpengaruh gitu ya, justru bisa kasih nilai tambah lah gitu dengan nanti saya di sana kayak gitu. Wah, Mas, nih kan udah banyak banget nih yang Mas Aziz lakukan. Ada inovasi juga, sekarang juga mau kuliah di luar negeri. Kalau boleh tahu siapa sih support sistemnya bisa sampai sejauh ini? Oh iya, nah ini penting banget ya support system, karena ya pasti saya juga nggak bakal bisa sendiri kayak gini gitu ya. Benar betul. Tapi mungkin sedikit background juga gitu. Kalau misalnya dilihat di background keluarga gitu ya. Jadi saya itu pertama dan satu-satunya itu yang sarjana gitu ya. Jadi orang Oke. tua apa ibu bapak itu nggak ada yang sampai kuliah gitu ya. Bahkan bapak saya itu hanya SD aja kayak gitu kan. Terus juga dari kampung gitu ya. Dan apa namanya apa saya juga banyak itu ya merantau aja gitu kan, di pesantren gitu kan, jauh dari keluarga, terus kuliah juga gitu ya. Mungkin sih saya beruntungnya itu saya tuh ketemu selama apa ya pengembaraan gitu ya. Kalau di pesantren dulu tuh saya ketemu ustad-ustad gitu kan, ketemu pak kiai gitu kan, yang apa ya kasih bimbingan lah gitu kan. Terus juga kalau waktu kuliah gitu kan, saya juga ketemu banyak dosen-dosen yang baik kayak gitu kan, kayak misalnya saya sebut aja nama nanti mungkin nonton Boleh ibunya. boleh Jadi boleh. ada namanya dosen satu tuh namanya apa Bu Tati Wardi gitu ya. Jadi beliau itu S3 S2 S3-nya itu di Amerika juga gitu. Jadi dulu ceritanya itu waktu dia S3 bikin penelitian di Indonesia, dan kelas saya itu dipilih. Waktu itu saya masih semester 4 kalau nggak salah. Jadi kelas saya itu dipilih untuk jadi ini penelitian Butati itu. Dan itu akhirnya yang apa ya saya dekat kan sama Butati kan, sering bantu beliau gitu kan penelitiannya gitu kan, dan dia apa namanya suka motivasi saya gitu, kamu harus kuliah lagi gitu ya kan S2 gitu kan. Hingga akhirnya sampai saya lulus, saya waktu itu Bu Tati juga lulus dari Amerika gitu kan, jadi dia jadi dosen Oke. di kampus saya, dan saya diajakin buat jadi asisten peneliti dia. Jadi saya jadi asisten peneliti dia sambil istilahnya itu dibimbing lah gitu untuk beasiswa. Meskipun waktu S2 itu karena saya akhirnya di Australia, jadi dalam tanda kutip beliau tuh agak kecewa lah gitu. Kok di Australia kok gak ke Amerika gitu kan katanya kan. Ya rezekinya di Australia kata saya gitu Iya kan. iya. Tapi akhirnya yang pas S3 gitu kan, waktu saya bilang mau ke Amerika gitu, akhirnya dia sangat senang gitu kan, dan alhamdulillah bisa gitu kan. Bahkan apa namanya sebenarnya saya juga selain di Wisconsin Madison itu saya keterima juga di Ohio State. Nah, Oke. Ohio State itu kampusnya dosen saya itu Bu Tati itu, sebenarnya sih Oke. itu juga. Jadi itu sih sebenarnya, ya support system itu yang apa ya bikin saya juga mungkin kayak sekarang gitu ya, itu berkat orang-orang itu kayak gitu. Support system itu Dan sangat juga penting tentunya ya. pas ya dan juga pastinya juga karena apa support dari keluarga juga ya, dari orang tua gitu, meskipun apa namanya nggak pernah kuliah gitu kan, tapi tetap apa namanya support gitu kan. Ya banyak banget lah pastinya kan, dari mulai material gitu kan, juga doa-doanya gitu, itu mungkin yang bikin saya jadi lebih beruntung lah gitu, kayak gitu sih. Oke. Nah nih, Mas Aziz pernah bilang di Twitter kayak gini, buat dapat beasiswa nggak mesti terlalu pinter, tapi perlu persiapan matang, sesekali harus bermanuver. Nah, bermanuver yang dimaksud ini nih kayak gimana sih Mas, kalau boleh tahu? Oh iya, iya jadi karena saya bukan tipe orang yang pinter-pinter banget gitu ya, nggak yang apa ranking 1, IPK sempurna nggak kayak gitu ya. Jadi IPK biasa-biasa aja gitu kan, otak juga nggak encer-encer banget gitu. Nah, maksud saya manuver itu, jadi itu sebenarnya kayak jalan-jalan lain yang mungkin
ternyata itu bisa bantu kita gitu. Kayak misalkan kalau kasus saya itu waktu itu saya kontak satu profesor ya. Jadi waktu saya daftar Fulbright itu saya kontak profesor yang ada di Wisconsin Medicine gitu kan. Jadi saya beraniin diri aja gitu kan, saya searching gitu kan yang sama bidangnya sama saya, terus saya dapat emailnya, terus saya email lah itu bapak itu gitu kan, namanya Profesor Rich kayak gitu. Saya email dia gitu kan, kasih proposal riset saya dan saya bilang gitu kan saya ingin jadi murid dia kayak gitu kan. Okay. Dan itu padahal waktu itu posisi saya itu belum dapat beasiswa ya, jadi itu saya baru daftar aja itu beasiswanya itu. Dan bapak itu ternyata suka gitu sama riset saya kayak gitu ya. Dan padahal waktu itu yang lucunya itu waktu saya kontak bapaknya itu si profesor itu, saya itu salah nyebutin nama kampus gitu ya. Jadi sebenarnya karena saya copy paste ya dari email sebelumnya itu, saya cuma ganti nama tapi lupa ganti nama kampusnya gitu ya. Tapi profesornya tetap welcome gitu. Ya mungkin ya wajar lah gitu, kayaknya ini orang kayaknya lagi nyari profesor nih, jadi dimaklumin aja kali ya. Dan profesornya itu maksudnya mau ketemuan Zoom sama saya gitu kan, terus ngobrol gitu kan, terus ngobrolin tentang rencana penelitian, terus dia akhirnya sampai dia nerima saya, oh ya udah kamu nanti saya bimbing kayak gitu kan. Dan waktu itu kan saya belum dapat posisinya itu belum daftar juga ke kampus dia itu, jadi belum daftar ke Wisconsin itu. Dan kata profesornya, nanti aplikasi kamu dokumen-dokumennya nanti saya review dulu gitu kan, kata bapaknya gitu, nanti dia bantu gitu kan. Terus juga ya kalau kita udah ngobrol gini sebenarnya nanti di panel itu nanti saya bisa support kamu kayak gitu kan. Jadi nanti dia karena saya kan udah diterima gitu sebagai dia. Nah, maksud saya itu manuver-manuver seperti itu mungkin kalau saya nggak kontak bapaknya ya nggak tahu juga saya keterima apa enggak gitu. Itu kan kampus yang istilahnya kan keren banget gitu ya. Kalau misalkan dibandingin gitu kan, saya daftar di kampus lain gitu yang istilahnya itu grade-nya itu mungkin secara rankingan itu di bawahnya itu saya aja ditolak gitu. Tapi pas di Wisconsin saya daftar justru saya diterima gitu kan. Itu kan kayak gimana gitu ya. Kalau bukan karena mungkin ya keberuntungan ketemu profesornya itu udah disupport juga sama profesornya. Jadi itu juga sih yang mungkin kenapa saya bisa diterima kayak gitu. Berarti manuver itu kayak step-step jitu ya yang bisa kita lakuin biar seenggaknya kita bisa ke situ dulu nih, walaupun belum tahu keterima atau enggak gitu ya. Nah, kalau boleh tahu ada nggak nih tips-tipsnya nih biar bisa ada manuver-manuver seperti itu lagi? Iya, jadi yang manuver-manuver itu kan itu nggak ada di kalau kita ikutin step-stepnya dari pendaftaran beasiswa itu kan nggak ada itu, gitu ya. Jadi basic banget gitu ya, kayak langkah-langkah biasa. Gitu kan. Iya, tapi kalau ini kan kita kayak, wah kayaknya gue kalau misalkan cuma kayak gini aja mungkin nggak bakal kuat gitu kan aplikasi kan. Ya IPK cuma segitu gitu kan, seadanya gitu kan. Nilai TOEFL juga nggak bagus-bagus banget gitu kan. Jadi ya itu gitu. Kita hubungan-hubungan personal, dan itu sebenarnya lazim aja gitu. Kita kontak calon profesor kita gitu kan. Kita ada riset ini karena kan yang terpenting itu sebenarnya di S3 itu kan juga penelitian kita gitu kan, rencana penelitian gitu kan. Dan juga di Amerika itu kan sistemnya itu sebenarnya kan juga holistik gitu ya. Jadi bukan cuma ngelihat IPK-nya cuma segini doang gitu kan, tapi juga ngelihat juga dari personality kita gitu kan, terus cerita kita gitu kan, terus juga ya itu tadi riset kita dan dukungan dari profesor itu juga penting banget kayak gitu. Oh gitu, oke nih. Sekarang aku punya pertanyaan cepat yang Mas Aziz harus jawab tanpa harus mikir. Jadi pilihannya A atau B gitu kan. Nih, yang pertama, kerja di luar dengan kesejahteraan yang terjamin atau kembali pulang dan menetap di Indonesia tapi struggling dari awal? Kerja di luar. Gimana ya? Kerja di luar. Kerja di luar. Oke. IPK tinggi tapi nggak kreatif atau kreativitas tanpa batas tapi IPK biasa aja?
Kreativitas tanpa batas, IPK biasa-biasa aja nggak apa-apa lah. Oke. Kuliah di top university di Indonesia atau kuliah di luar negeri tapi kampusnya biasa aja? Kuliah top University Indonesia. Oke. Passion terpenuhi tapi gaji nggak sesuai atau uangnya banyak tapi nggak bisa bebas berekspresi? Waduh, berat ini. Passion terpenuhi meskipun gaji dikit nggak apa-apa lah. Nggak apa ya, yang penting passion terpenuhi ya. Ya. Oke, Mas Aziz, Ya. ada nggak nih pesan-pesan yang mau disampaikan kepada teman-teman yang mau kuliah di luar negeri juga tapi masih galau, belum punya motivasi kuat, ataupun masih bingung nih mau kemana nih sebenarnya, itu ada nggak yang mau disampaikan buat teman-teman semuanya? Ya, pesan-pesan saya mungkin ya. Jadi beasiswa itu bukan usaha 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan ya. Tapi itu tuh kayak sangat very long process gitu ya. Itu bisa bertahun-tahun gitu ya. Bisa ada yang apply beasiswa sampai 4 kali, artinya dia udah 4 tahun daftar beasiswa tapi gagal gitu. Tapi akhirnya keterima di kesempatan yang kelima misalnya kayak gitu. Ada juga yang sekali daftar sekali keterima gitu kan, tapi kan kita nggak tahu juga gimana usahanya gitu. Jadi mungkin ya pesan saya itu keep updated gitu ya. Keep updated itu maksudnya bukan cuma keep updated dari informasi beasiswanya gitu, tapi keep updated dari diri kita juga gitu. Maksudnya kita juga sambil memperbaiki nilai TOEFL kita memperbaiki kualitas riset proposal kita, dan juga mungkin memperbaiki IPK ya bagi udah kuliah, jangan kayak saya juga gitu kan, IPK cuma 3,1 gitu kan. Tapi itu penting gitu ya untuk kita itu kan istilahnya sebagai amunisi kita untuk mempersiapkan ketika kita syuting atau kita daftar beasiswa itu, diusahakan itu langsung tepat sasaran gitu dan langsung dapet lah kayak gitu. Dan mungkin itu sih, jadi ya keep updated diri kita, dan juga beasiswa itu jangan sampai kudet lah gitu. Masa nggak tahu syarat TOEFL untuk Fulbright itu berapa gitu, itu jangan kayak gitu juga, itu parah banget kalau nggak tahu gitu kan. Kayak gitu sih. Pokoknya informasi kita harus terus gali, terus coba, walaupun berkali-kali gagal, yang penting kita udah tetap struggling ya. Entah tadi kayak misalnya sekali daftar langsung diterima, atau berkali-kali daftar baru yang kelimanya gitu kan ya. Iya betul sekali, karena kan kita cuma butuh satu keberhasilan kan. Ya kita nggak peduli mau 100 kali gagal gitu kan, yang penting sekali berhasil ya udah, itu udah cukup buat kita bisa kuliah di luar negeri gitu kalau kita udah dapat beasiswa gitu kan. Oke, terima kasih Mas Aziz atas waktunya, udah mau sharing-sharing nih seputar kuliah di luar negeri. Juga nanti semoga Mas Aziz kuliahnya lancar ya mulai September nanti ya. Amin, ya makasih juga udah diterima bisa sharing di sini, seneng banget. Iya, doain saya juga ya Mas, semoga saya bisa mengikuti jejaknya Mas Aziz nih, bisa kuliah di luar negeri juga nih. Oh iya dong, ya harus itu, kan banyak kesempatan, semoga bisa juga ikutin. Baik, terima kasih banyak Mas, dadah, sampai jumpa lagi. Ya, makasih banyak, yuk bye, thank you ya. Iya. Nah, sukses semuanya. Nah itu dia guys, tadi bincang-bincang gue bersama dengan Mas Aziz Awaludin. Gimana nih, udah segi tercerahkan belum mau kuliah di luar negeri? Kalau gue sih iya, pengen banget kuliah di luar negeri. Nah buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk saksikan Viral Podcast episode selanjutnya. Dadah!